binafsi ismi Fatasyaul Zahri jitu min Jakarta. Taib al-mabahil al-awwal alladhi sayuqaddimuha ala ukhtina Rara Nabila an-bahthi at-ta'rifu bil mu'jam. Taib falyatafaddal 'alaiha mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rara Nabila Khairunisa, jitu min Tangerang. Kumtuhuna sa'ubayyinu lakum anit at-ta'rif bil mu'jam. Awalan al-mu'jam fil lughah makna tarkib mujarradan ajama yadullu fi asli itlaqihi ala al-ibham wa adamul bayan. Wa amma idza ziyadat al-hamzatu ala tarkib bisabiq fasara ajama ladalla ala izalatil ibham wa kashfil gumudi anha wa dzalika li'annahum lamma qalu ajamtul kitab idza bayyantuhu wa awdahathu fahuwa idzan lisal bi makna al-istibham la li-isbatihi li'annahu af'altu hadhihi wa in kana fi ghalibin amaraha innama ta'ti li-isbatin wal ijabin nahwa akramtu Zaidan wa ahsantu ilaihi. Mimma sabaqa nakhlis ila ma asyrana ilaihi min qabl wa huwa annal mu'jam fil lughah izalatun ma fit tarkib min ibham aw gumudin fil ma'na. Wal an sa'ubayyina bil lughatil Indonesia. Afwan ya mutakallim intashir al-syashah lil bahth ya Raisul Jalsah ya. Mungkin Lama kuno host. Mas, tamam. Taib karir at-ta'rifu bil mu'jam. Awalan al-mu'jam fil lughah makna tarkib mujarradan ajama yadullu fi asli itlaqihi ala al-ibham wa adamul bayan. Wa amma idza ziyadat al-hamzatu ala tarkib bisabiq fasara a'jama ladalla ala izalatil ibham wa kashfil gumudi anha wa dzalika li'annahum lamma qalu a'jamtul kitab idza bayantuhu wa awdahathu fahuwa idzan lisal bi makna al-istibham la li-isbatihi li'anna af'altu hadhihi wa in kanat fi ghalibin amaraha innama ta'ti li-isbatin wal ijabin nahwa akramtu Zaidan wa ahsantu ilaihi. Mimma sabaqa nakhlis ila ma asyrana ilaihi min qabl wa huwa annal mu'jam fil lughah izalatun ma fit tarkib min ibhamin aw gumudin fil ma'na. Jadi mu'jam secara bahasa itu berasal dari fi'il mujarrad ajama. Ajama di sini artinya orang bukan Arab atau orang yang tidak fasih berbicara sekalipun dia ini orang Arab. Atau bimakna ajama itu al-ibham. Al-ibham artinya tidak jelas. Kemudian ditambahkan hamzah dalam susunan yang tadi sebelumnya asalnya ajama, kemudian ditambahkan hamzah jadi ajama. Ajama di sini artinya itu memperjelas atau lawan kata dari al-ibham yaitu bayana atau audoha.
Jadi al-mu'jam secara bahasa adalah untuk izalatun mafi tarkib min ibhamin aw gumudin fil makna, yaitu untuk menghilangkan apa-apa yang berada di dalam susunan itu dari ketidakjelasan atau kata-kata yang sulit dipahami dari makna tersebut. Asanian al-mu'jam fil istilah wa kitabun yajma'u alfazul lughatan bitariqatin wafiyatin aw min zawayatin khassatin yaraha mu'allifahu ka'ayyajma'u sahih awil mahzab awil jumhur min kalamil arabi wa yashrahahu muayyadan bi ma'thurin kalamil arabi wa fi istilahil akhar maraji yashmalu ala mufradatin lugatin ma murattabatan adatan tartiban hijaiyan ma'a ta'rifi kullu minha wa dzakara ma'lumatin anha min sighin wa nutkin wa ishtiqaqin wa ma'anin wa isti'malatin mukhtalifatin. Misal dzalik al-mu'jam al-wasit li jam'il lughatil arabiyyah bil Qahirah. Jadi mu'jam secara istilah adalah sebuah buku yang mengumpulkan kosakata bahasa dengan cara yang komprehensif atau umum, yang ditulis dari sudut pandang khusus penulisnya, menghimpun kata-kata sahih, kata-kata pilihan, atau tema khusus dari sekumpulan perkataan orang-orang Arab, dan menjelaskannya dengan didukung dari riwayat-riwayat Arab. Atau dalam istilah lain, ini saya ambil dari kitab Mu'jam al-Mustalahat al-Arabiyyah fil Lughatil wal Adab dari Mujidi Wahbah. Itu Mu'jam adalah referensi yang memuat kosakata suatu bahasa yang biasanya disusun menurut abjad dengan masing-masing didefinisikan dan disebutkan informasi dari rumus, pengucapan, derivasi, makna, dan berbagai kegunaan. Seperti contoh Al-Mu'jam Al-Wasit dari Akademi Bahasa Arab di Kairo. Syukran, hadza minni wal an nakhtu ila bahsi ba'dahu. Baik, wala'an nahtu ila bahasin jadidin alladhi sayuqaddimu akhuna Karim akhuna Faisal an bahsi hurufu mu'jam. Baik. Nah, syukron ila moderator. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifu nafsi ismi Ahmad Faisal Fahmansyah, Semenida Faisal wa jitu min Bogor. Kumtu huna subayyinu lakum anil mawdu' huruful mu'jam wa fasilan li utafhimu lakum. Tatakallam bil lugha wataniyah. Suara kedengeran ya? Oke. Masya Allah sih. Ya, kedengeran. Oke. Mungkin nggak cuman aneh ataupun teman-teman sekalian, ilmu ma'ajim atau mu'jam ini merupakan maddah yang baru kan. Mungkin sebelumnya ada yang pernah belajar. Nah, di sini kita intinya dulu apa al-ma'ajim itu apa? Al-ma'ajim itu kalau kita cek dengan bahasa Indonesia, kita akan kenalan dengan kata yang baru mungkin bagi aneh ya. Itu kata leksikologi. Nah, leksikologi itu apa? Leksikologi itu atau ilmu ma'ajim itu ilmu tentang memaknai sebuah kata. Sebenarnya intinya itu. Dan untuk menyusun buat kamus gitu. Nah, itu ilmu ma'ajim itu ilmu maknai sebuah kata. Kata, apa itu kata? Kata adalah susunan dari huruf-huruf. Nah, terkait dengan tema yang akan kita bahas yaitu huruful mu'jam. Apa itu huruful mu'jam? Nah, ini yang aneh baca ya, dan aneh ambil poin-poin aja ya. Huruful mu'jam itu huruf al-muqatta'ah, huruf alfaba atau alif ba. Allati mayizul mutasyabih binuqat.
Itu tuh huruf mu'jam itu simpelnya huruf ya yang potong-potong atau huruf alfabet atau alif ba. Itu huruf-huruf hijaiyah. Nah, tapi huruf mu'jam itu alati mayizul mutasyabih binuqat, yang membedakan di antara yang mirip-mirip itu dengan titik. Jadi kita bisa bilang ini menurut pendapat Ane ya, huruf mu'jam itu huruf yang ada titiknya. Gitu loh. Huruf mu'jam itu huruf yang ada titiknya yang membedakan di antara huruf-huruf yang mirip, kan banyak ya. Nah, nanti kita lihat di bawahnya. Nah, limadha sumiyat bi hurufil mu'jam. Kenapa dinamain huruf mu'jam? Li'anna al-istikhdamu nuqat fi aktsariha yazilul ibham al-waqi' 'alaiha. Menggunakan Sebentar. Iya. Kalau nggak ada titiknya gimana hurufnya? Apakah bukan huruf mu'jam? Itu nanti ada lagi, Tat. Itu namanya huruf muhmil ya, Tat. Ya udah, lanjutkan. Nah, iya. Oke, sebelumnya jadi nanti ada dua huruf, ada huruf mu'jam sama huruf muhmil. Jadi huruf muhmil kan secara bahasa kayak dihiraukan gitu ya. Nah, itu yang huruf-huruf gak ada titiknya itu huruf muhmil. Ya. Jadi ya, yang 5, kenapa dinamakan huruf mu'jam? Karena tujuan untuk menghilangkan ambiguitas, untuk menghilangkan keraguan-raguan gitu kan. Ini huruf apa? Misalkan ada kata tad'u, misalkan orang ini maunya tad'u tapi bisa jadi yad'u kalau nggak ada titik-titiknya kan. Nah, itu buat menghilangkan keraguan-keraguan itu. Nah, ini mungkin contohnya ya. Nih, fal huruf ha muhmilan. Huruf ha itu huruf muhmilan. Dihiraukan, gak ada tandanya. Karena fil asl ramzan lil huruf salasah. Ini sebenarnya simbol dari 3 huruf ini. Allati la yumayyizu bainaha illa bisiyaq. Jadi kita nggak bakal bisa memahami huruf ini yang gak ada titiknya kecuali dengan konteks. Jadi kalau nggak ada konteksnya, nggak ada ya teksnya, itu kita nggak bakal tahu ini huruf apa. Nah, contohnya ada huruf H ini, simbol dari huruf apa aja? Huruf jim, ha, kho. Nah, maka fal jim binoqtoh min asfaliha. Nah, itu jadi di tengahnya. Dolat hal muhmilah, hanya itu dihilangkan. Maizud kho binoqtoh min a'la. Kho itu dititikin di atasnya. Nah, lalu ada pertanyaan nih. Kan penjelasan itu muncul dari pertanyaannya. Ini ya tentang nahwu gitu ya. Ma ma'na min qaulina al-huruful mu'jam. Terus makna dari kata huruf mu'jam itu apa? Apakah al-mu'jam itu sifat untuk huruf? Apakah al-mu'jam itu mensifati huruf atau enggak gitu? Jawabannya, kalimah mu'jam, al-mu'jam dari kata huruful mu'jam itu, kita nggak boleh jadikan itu sebagai sifat untuk huruf dari 2 sisi. Ini tentang nahwu ya. Ana hurufan hadi. Huruf ini tuh, lalu kanat ghairu mudhafah, kalau bukan mudhafah ke mu'jam, maka dia akan nakirah. Dan al-mu'jam ma'rifah kama tara wa mahalu wasfu nakirah bil ma'rifah. Nah, paham tuh? Insyaallah ya. Ya gitulah pokoknya. Kalau huruf itu enggak mudhafah, maka dia akan jadi nakirah, dan mu'jam itu ma'rifah. Wa mahalu wasfu nakirah bil ma'rifah. Yang aneh tanya-tanya, jadi tuh nggak bisa ya wasf itu dari nakirah ke ma'rifah atau sebaliknya. Jadi kalau nakirah dan ma'rifah, sedangkan kata huruful mu'jam itu dia nakirah dan ma'rifah, maka bisa dibilang itu mudhof ya. Di sisi kedua kita bisa lihat ini slide selanjutnya juga ya. Nah, anal huruf mudhafah, anal huruf mudhafah ila mu'jam. Nah, ini apa jawabannya sebenarnya? Huma al-waidan idhafah al-mausuf ila sifatihi. Ya, menurut Ane mirip-mirip lah tadi yang dari kata pertama. Jadi mudhafah ya, bisa dibilang kayak gitu. Kata huruful mu'jam itu. Nah, fa'inal maksud min huruful mu'jam. Intinya huruf mu'jam itu al-huruf al-muqatta'ah alati azilul al-labsu wal ibham bainaha wa baina ghayriha binuqat. Wa dzalika bisababi tasyabiha fi rasmi wa tusamma huruful mabani aidan li bina'i kalimatin. Intinya huruf mu'jam itu huruf yang
diberikan tanda titik gitu buat membeda-bedakan untuk menghilangkan keraguan dan ambiguitas dari huruf-huruf yang lain. Jadi kayak gitu huruf mu'jam tuh. Jadi emang kan mungkin orang Arab tahu ya kalau baca Quran nggak perlu menghiraukan gitu kan ya. Nah tapi ketika Islam menyebar ataupun emang ada orang Arab yang nggak paham kan butuh untuk memahami suatu konteks itu, makanya ditandai dengan titik-titik yaitu huruf-huruf mu'jam. Nah lanjut sampai sini paham ya insyaallah ya. Mata atlaqa lafdzul mu'jam. Kapan sih digunakan, kapan diluncurkan lafaz mu'jam itu? Setelah Ane baca, Ane ini ya, ambil 3 poin. Yang pertama, itu, bentar. Nah, yang pertama itu, oh ya, ini tuh nggak tahu pasti kapan sih lafdzul mu'jam itu diluncurkan atau digunakan. Nah, tapi yang diketahui yang pertama menggunakan kata hadzal mustalah ini dia adalah para perawi-perawi hadis, ruwatul hadis. Lalu lanjut lagi semua tadarruj indal ulama al hadis wal bahsin fil Qur'anil Karim qabla ayatlaqa ala tilkal mu'alifat al-lughawiyah al-mutakhassisah. Ya, jadi yang pertama menggunakan kata al-mu'jam itu pada para ruwatul hadis. Tapi dia belum menggunakan kata ini dalam konteks linguistik, belum menggunakan dalam bahasa gitu. Masih dalam untuk rawi-rawi hadis. Mungkin nanti bisa dilihat ada muatannya dari Sahih Bukhari tahun 256 Hijriah. Nah, tapi walakin awal man atlaqa lafdzul mu'jam ala mu'alifun khas wa Abu Ali Ahmad bin Ali bin Matna al-Mawsala muhaddits al-Jazirah. Yang pertama menggunakan kata al-mu'jam dalam suatu karangan. Nah, itu adalah Abu Ali Ahmad tadi panjang namanya. Abu Ali Ahmad bin Ali ya gitu. Tahun 210 sampai 307 Hijriah. Nah, dan juga ada yang lainnya ya. Nah, tapi ini dia menggunakan kata al-mu'jam itu belum dalam konteks bahasa juga. Beliau ini menggunakan kata al-mu'jam itu dalam menerangi dalam menyebutkan sahabat Nabi ridwanullahu alaihim tahtal ism dalam kitabnya Al-Mu'jam Sahabah. Belum tentang bahasa. Kan yang kita tahu Al-Mu'jam itu komus ya, bahasa ya, ilmu manhaj kosakata. Belum. Nah, lalu kapan dong diluncurkan kata mu'jam itu ala mu'jamatil ghawiyah limaratil ula. Terus kapan buat yang bahasa itu untuk kali pertama? Dari kamrun yus'abu tahdidu. Ini adalah hal yang sulit dikatakan. Lidiya'u katsirun min turath wa atharin al-qadimah. Soalnya banyak peninggalan-peninggalan kita, agama kita itu yang hilang. Nah, wali anna ashabul mu'jamatil ghawiyah awail lam yantabihu li istikhdami kalimat mu'jam. Soalnya ulama-ulama bahasa kita itu belum terlalu memperhatikan penggunaan kata mu'jam, tapi beliau-beliau ini udah membuat kitab yang sebenarnya maknanya sama-sama aja kayak mu'jam gitu, tapi nggak menggunakan kata mu'jam. Nah, itu siapa? Nah, ini beliau ini yang dibilang pertama kali ya, yang pertama kali itu adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175 Hijriah. Itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang pertama kali membahas tentang mu'jam tapi nggak menggunakan ya kata-kata mu'jam. Yastahdimuna asman ukhra, menggunakan kata lain dalam kitabnya Al-Ain. Lalu banyak banget akhirnya yang membahasnya juga. Nah, tapi walakin bimururiz zaman sya'a istikhdamuhu al-ghawin al-muhaddisin. Tapi seiring perkembangannya zaman, akhirnya penggunaan kata al-mu'jam ini dipopulerkan ke semuanya dalam konteks bahasa.
gitu. Akhirnya para pengarang-pengarang buku juga dia menggunakan kata mu'jam ini. Contohnya adalah Al-Mu'jam Al-Wasit yang diterbitkan di Mesir. Ini alhamdulillah ini ada nih. Tebel gini, isinya cuman kata-kata doang. Menjelaskan doang. Dan banyak akhirnya yang bermunculan lagi menggunakan kata Al-Mu'jam. Nah, lalu terus kalau mu'jam itu membahas kata-kata aja, apa bedanya? Terus kalau kamus kayak gimana? Nah, yang akan kalau kalian ingin tahu itu akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya dengan tema Al-Mu'jam wal Qamus. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal'an nahtu ila bahsi jadidin alladhi sayuqaddimuha ukhtina Nurul Fadiyah an bahsil al-mu'jam wal qamus falyatafaddal 'alaiha mashkur. Sebentar, kelompok lain nggak ada pertanyaan untuk yang tadi dijelaskan? Fil akhir Ustaz. Visual? Wala. Boleh langsung ditanyakan ke kelompok 7 bagi yang merasa belum paham atas apa yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 7. Silakan yang mau bertanya ke kelompok 7. Tentu paham kali ya, Pak. Paham. Kalau paham, lanjut ke presentator berikutnya. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Awalan ashkuran ila il fursa al-mu'jam wa qamus. Bismillah. Awalan mustalahul mu'jam tarji'u ma'rifatuhu ilal qarni tsalis al-hijri. Wa ammal mustalah al-qamus fa inna itlaqahu 'alal mu'jam al-lughawi yarji'u ilal qarni tasi' al-hijri thumma sya'a fil asril hadits fil asril hadits fa asbaha yutlaqu 'ala ayyi mu'jam sawa'un kana bil lughah al-arabiyyah bi ayyi ukhra am al-lughah tashilan himana jami'an afwa bil lughatil wataniyah. Ya, jadi al-mu'jam sama qamus itu di sini. Istilah mu'jam itu mulai dikenal sekitar abad ketiga tahun Hijriyah. Dan sedangkan istilah kamus itu mulai dikenal di abad ke-9 tahun Hijriyah dan mulai populer di zaman modern. Ya, jadi di zaman sekarang ini kita lebih banyak mengenal kamus, lebih mengenal kata kamus dibandingkan mu'jam. Ya, jadi sebenarnya kamus itu merupakan mu'jam. Kamus itu merupakan nama dari sebuah mu'jam. Ya, yang dimana di situ terdapat kata-kata dari bahasa manapun, entah itu bahasa Arab atau bahasa lainnya atau bahasa campuran, entah Arab dengan Inggris dengan Indonesia atau bahasa lainnya. Wa ma'nahul lugawi al-bahru. Ya, jadi makna qamus fil lughah itu al-bahru. Ya, karena sebenarnya qamus itu mushtaq dari qamasa yang artinya tenggelam. Ya, jadi dimaknai qamus itu al-bahru atau lautan. Nah, wa awwalu man atlaqa mustalahal qamus ala mu'jamihi wa al-Fairuz Abadi. Ya, jadi orang yang pertama kali mengenalkan kata kamus adalah Al-Fairuz Abadi, ya, atau nama lengkapnya Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub bin Ibrahim Al-Fairuz Abadi. Ya, jadi beliau ini menerbitkan sebuah mu'jam yang kemudian beliau beri nama dengan Al-Qamus Al-Muhit. Ya, kenapa? Wa yazkaru al-illah fi tasmiyatihi bihadzal ism
bihadzal ismi fayaqulu wa asmaituhu al-qamus al-muhit li'annahu al-bahrul a'zam ay al-wasi' asyamil. Jadi alasan kenapa beliau memberi nama mu'jamnya itu dengan qamus muhit karena menurut beliau karangannya ini layaknya lautan yang luas atau samudra yang luas atau meliputi banyak hal gitu. Nah, wa hadzal mu'allaf akmala fihil fairus abadi ma ahmalahu al-jauhari fi sihahihi. Ya, jadi karangan al-fairus abadi ini, qamus muhit ini sebelumnya ini pemahaman Ana sendiri tujuannya untuk melengkapi karangan Imam Jauhari, yaitu kitab yang berjudul Tajul Lughah wa Sihahul Arabiyah. Ya, jadi menurut Fairuz Abadi di sini, karangan Imam Jauhari itu banyak yang hilang. Ya. Kan di sini ada kata-kata fayaro'annahu qad fatahu nisfullah. Jadi di karangan Imam Jauhari ini banyak yang hilang menurut Fairuz Abadi. Makanya Fairuz Abadi menerbitkan Qamus Al-Muhit dengan tujuan untuk menyempurnakan karangan Imam Jauhari. Terus wal akhir wa yara ba'dal muhaddisin anna hadzal mustalah. Maksudnya hilang itu apa? Iya, jadi banyak yang dihiraukan. Ya, kayak li'ihmalihi kasiran minal mawad awit tarokib. Lanjut. Ya, jadi di karangan itu ihmalun kasirin minal mawad awit tarokib aw bitarkihil ma'anil goribah. Jadi meninggalkan banyak kalimat-kalimat goribah gitu. Nah, terus ba'da wa yara ba'dul muhaddisin anna hadzal mustalaha awsa'a wa ashmala min ma'nal mu'jam. Nah, tapi ada sebagian juga muhaddisin atau ulama wal adibba bahwasanya kata qamus itu udaba bukan adib. Wal udaba berpendapat bahwasanya istilah qamus itu lebih luas atau lebih luas dibandingkan kata mu'jam. Li'annahu yatanawalul amakin wal a'lam wa ghairiha. Jadi kalau sepaham Ana pribadi, jadi karena menurut udaba di sini kamus itu nggak cuma meliputi kosakata aja, tapi juga ada contoh-contoh penggunaannya, contoh-contoh kalimatnya gitu. Makanya disebut bahwa istilah kamus itu lebih luas dibandingkan mu'jam. Tapi ada juga yang berpendapat gini, kenapa kok sekarang orang-orang lebih banyak mengenal kamus dibandingkan mu'jam, sedangkan kamus itu berasal dari mu'jam itu sendiri gitu. Jadi dari karya Fairuz Abadi ini yang menerbitkan sebuah mu'jam yang kemudian diberi nama dengan Qamus Muhit, susunannya itu begitu apik dan mudah digunakan. Jadi banyak ulama-ulama lughah yang marojinya berasal dari kitab Fairuz Abadi. Jadi dari sinilah makna qamus itu terjadi pergeseran makna dari makna qamus yang awalnya maknanya itu laut menjadi makna kamus kebahasaan gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dengan judul Ahamiyah Al-Ma'ajim Al-Lughawiyah wa Madal Haja Ilaiha bisa dilanjut oleh presentator selanjutnya. Baik, fal'an nahtu ila basil jadid alladhi sayuqaddimuha akhuna al-karim Maulana Raditama an basi ahamiyah al-ma'ajimul lughawiyah wa maddal haja ilaiha. Baik, tafadhal. Baik, syukran ala ita'il waqti di raisi jalasah. Ahamiyatul ma'ajimul lughawiyah wa maddal haja ilaiha.